Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, haleluya, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh lagi yang sungguh sangat baik. Hari ini Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami, dengan cuaca yang baik, dengan keadaan yang baik. Kami syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin.
Amin. Shalom, selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung di pagi hari ini, selamat pagi, sehat selalu. Bu Lili, New York, selamat pagi. Sana apa selamat malam. Andrian, selamat pagi, sehat selalu. Oke, mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Disambung ayat 25 sampai 31. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kita baca mulai Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lanjut ayat 25. Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Yohanes 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Amin, amin, amin. Roh Kudus itu sungguh sangat-sangat membantu kita ya. Amin. Yang menghibur kita, yang mengingatkan kita akan semua perkataan Tuhan Yesus. Nah, pernah enggak ya saudara itu disuruh menyanyi terus ngeblank? Syairnya selanjutnya enggak tahu saudara ya? Bisa terjadi. Bisa ya? Iya. Kemarin kesaksian Bunda Titik Puspa almarhum ya. Bahwasanya waktu pertama kali. Kenapa? Titik Puspa hidup. Titik Puspa kan sudah meninggal, sudah dikubur kemarin. Iya, Pak Gembala ketinggalan berita. Jadi dalam episode yang lalu itu beliau berkata bahwa permulaan untuk dia dipanggil ke Jakarta itu untuk menyanyi, dia tiba-tiba ngeblank ya, tidak bisa nyanyi gitu ya. Jadi akhirnya enggak menang ya. Tetapi ketika disuruh menyanyi di akhir acara, menyanyinya luar biasa sampai mendapat standing ovation. Coba bayangkan ya saudara, itu penyanyi ya, walaupun masih permulaan ya merintis, tetapi suaranya kan hebat luar biasa.
Apalagi kita-kita ya disuruh nyanyi di hadapan umum gitu, bagaimana Pak Gem? Bisa ndredeg, bisa ngeblank syairnya apa ya? Pernah nggak di sini yang worship leader? Pernah nggak mau masuk lagu lupa ya? Nyanyi lagu apa ya maunya? Jadi itu pemusik sudah nunggu supaya Anda masuk ke bait pertama misalnya. Kadang-kadang lebih mudah refren ya yang dinyanyikan. Kadang-kadang ngeblank loh, tidak tahu lagu selanjutnya itu apa. Susunan lagunya itu lupa ya. Maka dari itu perlu adanya pembisik ya. Perlu adanya penolong ya. Penolong yang setia itu Roh Kudus ya. Itu yang menolong kita. Halo, selamat pagi Bu Listia, Pak Erwin, selamat pagi. Jadi kalau kita dulu main drama sekolah ya, pasti ada pembisik ya. Orang yang pegang skrip dan akan membisikkan kata-kata yang akan dikatakan kepada kita. Biasanya ia duduk di depan kita tapi tertutup ya. Audiens tidak melihat. Nah, jadi ketika seseorang disuruh nyanyi, tadinya latihannya hebat banget ya. Tapi sampai hari H, sampai di panggung, tidak tahu nyanyi apa ya, lupa sama sekali ya. Tentunya ini lucu gitu ya, tapi ya nggak lucu gitu ya. Lalu ada seorang pria yang di belakang layar membisikkan kata-kata yang terlupakan itu. Jadi perlu loh ternyata. Dulu waktu sekolah pernah nggak ngelihat gitu Pak Gem? Pernah nggak sekolahnya sama ini Pak Gem? Nggak tahu Pak Gem memperhatikan nggak? Kalau 17-an itu loh kan ada lomba nyanyi ya kan. Pernah nggak ada orang atau ada anak kelas berapa gitu nyanyi terus lali lupa syairnya terus macet di tengah-tengah? Pernah nggak? Ya, bisa terjadi ya. Iya saya pernah ya Anak melihat. kecil biasanya. Enggak sih, enggak anak kecil ini sudah SMP, kalau enggak SMA ya iya, SMP. bisa, bisa dan karena terlalu apa ya? Terlalu menggebu-gebu atau bagaimana kok bisa blank gitu ya. Terlalu bersemangat tapi lupa tapi ya dan enggak bawa kerpean ya. Lain sama ibu-ibu ini ya. Kalau disuruh nyanyi itu enggak berani loh, enggak bawa kerpean. Mereka selalu bawa kerpean. Ada yang lucu ya, kertas segini ditempelin di punggungnya temannya ya. Jadi ketika menghadap audiens, punggungnya temannya dikasih kerpean ya saudara. Karena takut, sebetulnya sih hafal, tapi karena kurang pede ya, takut nanti kalau ngeblank bagaimana ya. Nah itu. Pernah ada satu acara persekutuan ya, saya lihat, wih ibu-ibu ini sudah tua-tua tapi nyanyi kok luar biasa ya. Ternyata saya toleh ke belakang, ternyata di belakang saya itu ada LCD yang besar dengan puji-pujian, teks pujian itu. Oh, makanya ibu-ibu. Jadi pakai 2 LCD ya, yang satu ngadep depan, yang menyanyi, yang satu ngadep ke jemaat ya. Ya perlu itu sih kerpean. Nyanyinya kok bersemangat sekali, waduh, hafal sekali semuanya. Ada kerpeannya. Ternyata semua kita itu membutuhkan bantuan ya. Jangan merasa hero, jangan merasa oh aku nggak butuh. Ternyata kita semua membutuhkan sedikit bantuan ya. Sedikit umpama syair pertama gitu aja ya. Nah, pernah enggak sekarang ayo dicek. Ayo coba nyanyikan Tuhan Pasti Sanggup. Tadi yang kita nyanyikan pasti mikir-mikir dulu apa ya bait pertamanya ya kan begitu ya. Banyak puji-pujian itu yang sama ya dengan kata pertama Tuhan. Itu yang mana ini? Kadang saya keliru dengan pujian yang lain. Nah itu perlunya kita sedikit bantuan supaya mengingat kembali gitu ya. Dalam Yohanes 14 Yesus menjelaskan bahwa kita mengasihi Yesus dan menuruti segala perintahnya. Tetapi Yesus juga berjanji untuk meminta kepada Bapaknya bahwa kita ini agar diberikan roh penolong ya, yaitu roh kebenaran. Ayat 17 kita baca. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin, amin, amin. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi saya dan saudara mengenal dia sebab Roh Kudus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto. Jadi Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid sewaktu masih bersama dengan mereka ya. Dia berkata bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada pengingat, ada juru ingat. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan saudara? Nah, coba dipikir-pikir ya. Pernah nggak saudara lupa hal-hal yang penting, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saudara ya? Pernah ngalami gitu enggak? Pernah, iya. Pak Gem diingatkan apa? Ingatkan ini, gampang yang mudah aja cari kunci. Kuncinya sering hilang karena di mana ya taruhnya itu? Kalau naruh itu sembrono, di sana, di sini, di situ, tidak pernah dicantelin di tempat yang sama gitu ya. Kita berdoa, berseru, ada Roh Kudus tolong aku. Carikan kunci, Roh Kudus suruh cari kunci. Mencari kunci. Ya itu hal yang gampang aja ya. Hal yang gampang aja. Sebentar lagi ya saudara kita diingatkan, oh iya ya di sini pasti ya. Jadi kita kembali ke tempat itu dan menemukan kuncinya. Itu ya contoh yang gampang aja ya. Tentu ada itu hal-hal yang lebih krusial, hal-hal yang setiap hari dilakukan ya. Tetapi kadang-kadang kita itu perlu diingatkan untuk hal-hal yang sudah lama atau tidak kita lakukan, tertumpuk hal-hal lain ya. Saya kalau pagi kan selalu renungan dan setelah itu diem sejenak ya. Jangan kita yang ngomong terus sama Tuhan. Minta Roh Kudus ingetin apa-apa yang aku perlu, apa-apa yang aku lupa ya. Di situ Roh Kudus bisa mengingatkan. Oh ini kamu waktunya ini, oh kamu waktunya ini. Oh ini, bahkan kadang-kadang itu 1 jam sebelumnya Roh Kudus mengingatkan ya, supaya kita nggak celaka gitu ya, atau ya begitulah, kita ini kan banyak lupa ya. Jadi perlu Roh Kudus untuk mengingatkan dalam setiap aspek hidup kita ya. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus ya. Yohanes 14:17 itu kita diperingatkan bahwa kita harus mengenal Roh Kudus. Kalau kita tidak mengenal dan dia tidak diam di dalam kita, ya bagaimana untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itu masalahnya adalah bagaimana kita mengenali suara Roh Kudus dengan lebih baik ya. Roh Kudus itu berkata-kata tidak audible ya, kadang-kadang saja audible kan, tapi lebih banyak di dalam hati kita ya. Nah ini seringkali ini suara Roh Kudus, suara aku sendiri ya. Nah ini kepekaan ini harus diasah ya, harus dipraktekkan setiap hari. Bagaimana kita bisa ngomong, oh ini Roh Kudus yang mengingatkan kita ya. Memang benar Roh Kudus akan mengingatkan dunia akan dosa ya. Akan kesalahan-kesalahan kita, jangan begini, jangan begitu. Itu peringatan-peringatan dari Roh Kudus. Tetapi seringkali kita itu mengabaikan ya. Peringatan-peringatan itu diabaikan. Nah, supaya kita bisa lebih taat, supaya kita bisa lebih baik mendengarkan suara Roh Kudus, maka kita perlu dekat dengan Tuhan dan perlu membaca isi hati Tuhan dari firman-Nya ya. Membaca firman setiap hari, terutama Amsal itu setiap hari kan ada 1 pasal itu dibaca, sehingga apa? Pikiran-pikiran kita ini ditautkan kepada Roh Kudus. Satu penelitian berkata demikian. Membaca adalah lebih baik daripada melihat TikTok, melihat medsos,
melihat YouTube dan sebagainya. Karena di dalam membaca itu pikiran kita aktif ya. Jadi ada yang dipikirkan dan ada interaktif antara bacaan yang kita baca dan kita sendiri. Nah, jadi tidak pasif gitu ya. Kayak kita membaca ini kan kita berpikir ya. Bagaimana Anda dapat menyadari kehadirannya setiap hari? Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, ya kita tidak sadar akan kehadiran Roh Kudus itu setiap hari dalam hidup kita ya. Kalau kita cuma nonton film aja, nonton, itu tidak aktif ya pikiran kita. Tetapi ketika kita membaca dan menulis, maka di situ aktivasi pikiran ini terjadi. Banyak orang berkata kepada saya, "Loh, kamu ini kayak umur 60 loh. Aku heran kamu sudah umur 70. Ya karena saya membaca ya. Dan saya menulis ya, menulis apapun saya tulis ya. Entah itu menulis belanjaan atau menulis catatan ya, ditulis. Nah, kalau dengan menulis itu maka kita akan ingat ya. Ya, kebetulan saya jadi administrasinya pemesanan kaos. Ya, ini agak ribet ya. 41 orang saya harus pesankan kaos dengan berbagai ukuran ya. Bagaimana caranya supaya tidak salah? Maka saya salin kembali ya. Tulisan-tulisan yang ada di HP itu saya salin di buku ya, seperti ini bukunya ya, supaya nggak lupa. Nah, saya tulis namanya, ukurannya, orangnya ya. Bahkan yang sudah bayar atau belum lunas saya kasih stabilo. Otomatis di situ saya ingat ya. Jadi kalau ada orang baru transfer atau baru membayar itu saya ingat, ini belum saya tulis gitu. Jadi buku ini saya bawa kemana-mana ya. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mengaktifasi otak kita sehingga nggak ngeblank, nggak gampang ngeblank. Kita ingat selalu ya. Kalau di handphone itu kan kalau di scroll baru kelihatan ya. Belum lagi ditumpuki dengan kata-kata barang macam kiriman-kiriman dari orang-orang lain. Nanti carinya itu setengah mati ya. Saya enggak mau itu. Lebih baik cara jadul ya. Ya ditulis di buku, kemudian dicek ya. Enak itu. Lalu dikelompokkan yang M berapa, yang L berapa. Ya, saya kelompokkan ya. Karena orang pesen kan semeraut enggak karuan. Saya total dan saya cek. Jadi membaca, menulis dan berhitung. Calistung. Di sini ada guru calistung, Bu Feve ya. Bagaimana Bu Feve mengajar anak-anak SD yang sudah mau naik SMP tapi mereka masih nggak bisa hitung-hitungan dan kali-kalian belum, bagi-bagian apalagi ya. Nah ini kan menjadi sesuatu kelemahan ya bagi kita. Mereka mengandalkan elektronik ya, kalkulator. Bagi saya ya kalkulator perlu kalau sudah jutaan, kalau sudah triliunan hitungannya ya. Tapi kalau hanya ratusan aja enggak pakai kalkulator masih mampu lah. Nah inilah pengingat itu berguna ya. Roh Kudus itu sangat berguna untuk mengingatkan kita. Kalau kita ini diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kemampuan untuk membaca, untuk menulis dan berhitung, itu jangan ditinggalkan ya. Itu hal sepele yang perlu sampai tingkat menteri. Bener nggak ya Pak ya? Iya. Kalau menteri nggak tahu 100 dikurangi 15 lah cilaka. Belum lagi ngitung hektar-hektaran atau triliunan keuangan negara ya. Bisa terjadi itu. Ya bisa terjadi karena bagaimana kita nggak bisa ngitung ya. Atau ngitung penduduk Indonesia berapa populasinya. Ruwet. Itu kan harus ada itu anak-anak berapa, pemuda berapa, lansia berapa, supaya apa kebutuhan mereka bisa kita penuhkan ya. Kalau ternyata kita sedia pampers untuk anak-anak, ternyata yang harus disediakan untuk orang tua lah kan mengsli. Nah kita perlu pengingat.
kita perlu penolong, kita perlu penghibur. Ya, pagi ini ayo, siapa yang sudah males nulis-nulis ya, ambil kertas lagi, catatan terus ditulis. Kalau sama anak sekarang itu saya punya admin yang ngurusi konten-konten saya itu. Dia namanya ini, sudah saya input katanya begitu. Jadi tulisan yang jelek itu yang di kertas itu saya kasihkan dia. Sudah saya input, dirapikan di komputer, tapi saya ngomong nanti di print ya. Saya tidak biasa membaca dari gadget. Karena kalau tangan ini keliru nekan sudah hilang saudara ya. Jadi lebih baik ada hardware-nya yaitu kertas ya. Ya memang sekarang ini kan paperless. It's okay paperless. Tetapi bagi saya itu sulit kalau lampu mati, kalau baterai habis, cari colokan, ruwet ya. Tapi dengan buku itu bisa saya lempit, bisa saya bawa kemana-mana ya. Ya itulah orang jadul ya. Beda dengan anak sekarang. Tapi ada kelebihannya orang jadul itu ya. Yaitu tulisan itu kan bisa dibaca walaupun tidak ada listrik ya. Walaupun tidak ada baterai ya. Ya inilah kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu ayo, kita ini punya Roh Kudus yang ditaruh Tuhan, dikirim Tuhan untuk menghibur, untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita akan segala apa yang terjadi dalam hidup kita dan apa dosa-dosa yang kita sedang lakukan itu diingatkan. Supaya apa? Tobat. Nah, hari ini ayo kita koreksi diri kita ya, supaya kita lebih mendengar suara Roh Kudus dengan lebih peka dan lebih baik. Terus kemudian menyadari bahwa Roh Kudus itu ada, jadi tidak usah takut ya. Kadang-kadang kalau pergi sendirian, mungkin tidak ada teman ngobrol, bisa ngobrol kan dengan Roh Kudus? Ya bisa lah ya, bisa ngobrol. Maka dari itu ayo hari ini kita lebih banyak berdiam diri bersama Roh Kudus ya. Terlalu banyak bicara nanti ngeblank. Apa yang mau dikerjakan lupa ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Kau berikan kepada kami Roh Kudus, yaitu roh yang menghibur, roh yang menolong, ya roh yang memperingatkan bagi kami. Dan Roh Kudus diamlah di dalam kami, sehingga kami selalu Engkau menyertai kami, sehingga kami bisa berlaku baik sesuai apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Roh Kudus bimbing kami, ya kami tetap berjalan di jalur Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa saat pagi hari ini untuk rekan-rekan kami, mereka yang sedang sakit, Bu Elsa yang sedang terbaring di ICU di rumah sakit di Sumatera. Tuhan tolong agar hamba-Mu ini yang sudah melayani Engkau, kami percaya pertolongan-Mu sempurna untuk keluarga Bu Elsa, untuk Bu Elsa sendiri, untuk Pak Tobing, untuk anak-anak mereka. Tuhan tolong keluar dari sakit penyakitnya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang memerlukan pekerjaan, orang-orang yang ter-PHK, mungkin mereka sekarang ini sedang berusaha, berwirausaha, tetapi di dalam suasana yang tidak kondusif untuk persoalan ekonomi bangsa dan dunia. Tuhan tolong. Bahkan ada perusahaan yang tidak dapat order sampai hari ini, tetapi ia tidak menutup perusahaannya. Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan baru untuk perusahaannya. Mesin-mesin yang sudah macet itu, Tuhan biarkan mereka dapat mengoperasikannya kembali dengan baik. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Beri kami semangat untuk berjuang, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Mungkin kami harus merawat orang-orang yang kami kasih di rumah, ataupun sedang sakit kami harus merawat
mereka semua. Beri kami sukacita, penghiburan dari Roh Kudus. Kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hari yang baik ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi yang sudah bergabung, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik yang nanti siang, nanti sore, nanti malam, bergabung bersama kami. God bless you. See you on Monday guys. Besok kita ibadah di gereja masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat. Tuhan.